Saya mengerti kegundahan Bapak. Sama juga ya. Saya itu kan di mana saya emang ilmu saya psikologi politik. Ya. Dan kalau bertanya tadi riset saya, kalau Pak ini keren banget bilang gitu ya. Saya riset saya tuh gini-gini saja Pak. Sebenarnya riset saya tuh perimanya urusannya teroris. Kerjaan saya tuh 10 tahun di BNPT itu ngurusin teroris terus gitu. Jadi ada kita agak tapi kan gini loh Pak. Apapun bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Ya. Jadi menurut saya tadi bilang kata ibu saya ngapain ngurusin teroris itu. Jadi kalau kita bicara roket saya kayaknya lebih enak bikin roket itu konkret itu. Tapi saya akan bilang ibu saya bilang kalau nggak ada juga yang orang yang ngurusin mentalitas, cara berpikir orang, saudara-saudara kita yang sesat ke sana, psikologis tersesat, jadi teroris, nggak ada yang mau balikin juga, terusak juga bangsa ini. Biarlah macam-macam orang melakukan macam-macam pekerjaan, ujung-ujungnya buat bangsa juga. Ya ada cuma ngotak-ngatik baut ya baut levelnya gitu kan ya. Nggak semua juga orang ngurus-ngurusin pesawat, masa semua orang jadi Habibie? Ya oke. Jadi mari kita nggak ada ilmu itu yang istilahnya ilmu kelas 2 gitu. Oh ilmu agama nggak penting, ilmu budaya nggak penting, ilmu sosial nggak penting, hanya sains dan teknologi yang penting. Nggak, semua ada porsi-porsinya masing-masing. Yang penting ya. Tapi tadi itu saya ngejelat banget lah, itu benar loh. Itu psikologi soal Pak Saifullah bilang, Anda kalau belum selesai dengan diri Anda, itu masalah. Itu dalam banget Pak. Untuk saya sudah menghayati itu gitu. Jadi kita nggak pening-pening kepala kita Pak. Misalnya kita diremehin, dilecehin, itu dah kita tenang aja. Kalau orang belum selesai dengan dirinya, dia bisa bisu, bisa mencak-mencak gitu loh, bisa merasa terhina, itu biasa. Ya nanti ada orang bilang, wah keren dia naik mobil kelas mewah itu, naik pesawat jet itu. Yang ini diselesaikan naik kereta kayak saya tadi pagi gitu. Ini biasa aja. Pernah naik jet pernah juga, pernah naik private jet pernah juga, biasa aja. Oke. Tapi tadi Pak ya, nggak apa-apa. Idealisme kita memang suka kita agak menjerit. Ini ada ketidakadilan sosial. Tapi Pak, kita kadang-kadang kalau nanti, maksud saya gini, saran saya begini aja dulu ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan lakukan apa yang nggak bisa kita lakukan. Jadi Bapak tadi urusan ini gimana kebijakan reklamasi itu? Udahlah, itu bukan jangkauan Bapak gitu loh. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dulu. Sesuatu yang bisa konkret bermanfaat di depan mata. Itu ada porsi-porsinya lah dulu. Urusan-urusan itu yang nyelesain itu bisa dijelaskan kadang-kadang Bu Indonesia begini Pak. Itu setan-setan ya di politik yang bikin gitu. Apa nggak bisa diceramahin oleh kiai? Saya punya gue gini Pak. Setan itu cuma bisa diatur oleh setan. Yaudah dia adalah setan-setan di DPR kan ngatur. Udahlah itu kan bukan masalah kita. Bukan masalah kita, tapi maksud saya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dulu lah. Jadi, saya tertarik tadi, saya lagi mikir gitu loh, gimana kita bisa membuat ekosistem. Tadi Pak Saifullah sudah menginspirasi kita di sekolah-sekolah itu. Sekarang ya, bagaimana misalnya kita menggairahkan, memberikan pemahaman ke anak-anak. Sains itu juga keren. Menjadi saintis itu keren. Jadi Pak Saifullah itu keren. Sama kerennya dengan artis Korea itu. Anak-anak sekarang kan K-pop gitu loh. Kadang-kadang ya, tapi nggak apa-apa lah. Teman saya kadang-kadang agak ribut-ribut banget gitu. Ini anak-anak ini apa sih yang diributin boneka labu gitu kan? Ya sudahlah saya bilang itu mahal pula harganya gitu loh. Ya udahlah gitu kan. Tapi maksud saya kita nggak usah juga melawan anak-anak sekarang yang mendolakan artis Korea itu gitu. Lisa Blackpink gitu daripada top gitu. Udah, tapi ilmuwan bisa keren. Gimana caranya? Di sekolah. Kalau misalnya ada alumni opsi yang udah keren, pajang, bikin pojok opsi misalnya kayak gitu-gitu lah. Oke? Supaya menginspirasi. Atau ada guru opsi yang keren banget, bikin school-nya. Itu konkret lah. Bikin
tradisi itu penting. Jadi kalau sudah ada di atasnya udah menang opsi, pajang itu sebagai tradisi itu penting, dia berkelanjutan. Jadi nanti spirit terbangun. Gitu. Nah, tapi memang ini bukan kerjaan bukan mudah. Gitu. Di mana negara belum terbiasa dengan meritokrasi namanya, menghargai orang-orang yang berprestasi di bidang apapun, apalagi di sains ya. Nah itu memang kita harus tumbuhkan. Ini sains itu bisa keren gitu, maksud saya. Jadi nggak benar itu saintis itu hidup melarat gitu, bisa sufi. Ya, nah soal tadi ini penting nih, dibilang mana yang penting, bakat atau pembinaan. Bapak Ibu sekalian, kita jangan melihat itu dikotomi, gitu loh. Tapi satu hal yang penting, belajar dari Edison tadi. Dan Einstein juga bikin quote yang penting kan, success is 1% IQ, 90% kerja keras. Cuma 1% sumbangan kata Einstein. Itu loh orang paling pintar loh ngomong kayak gitu. Jadi menurut saya bakat itu bahkan banyak sebenarnya. Bakat itu mau berbakat sebesar apapun, kalau nggak dilatih Pak, itu useless. Dia nanti frustasi sendiri gitu. Bahkan sekarang orang mengatakan bakat itu yang penting juga, tapi bisa juga nggak penting. Jadi kalau lihat sekarang atlet-atlet itu ya, mau Anda bilang Cristiano Ronaldo, atau lagi misalnya pembasket yang namanya Kobe Bryant itu, kan terkenal dengan istilah Kobe mentality. Dia latihan lebih keras dari para orang lain. Jadi memang ada bakat, cuma bakat aja nggak cukup. Itu menurut saya. Jadi sekarang kalau saya lebih memilih kayak negara-negara maju, ya mereka lebih fokus bagaimana pembinaan ketimbang sibuk-sibuk mencari berbakat. Jadi bakat itu mungkin pintu gerbang pertama bagi kita untuk narik perhatian. Oke, ini ya ada modal bakat gitu. Betul sih, kalau orang berbakat, kalau dilatih, dia akan menjadi distinguished dibanding yang talentnya di bawah dia. Betul. Tapi bukan tidak mungkin bahwa bakat mungkin dia cepat lebih maju, tapi orang yang bakatnya kurang pun, kalau dia tekun, ujungnya sama aja. Itu maksud saya, ujungnya bisa sama. Apalagi di sains, ya biasanya yang spesial talent itu dalam psikologi itu biasanya untuk bidang-bidang misalnya musik or sport gitu loh, ya yang istilahnya itu gifted namanya. Gifted itu, tapi di dunia ini gifted itu cuma dikit banget. Kebanyakan orang-orang yang yang berkarya meaningful gitu, yang matter istilahnya dalam masyarakat itu adalah 40% populasi yang memang dibina, itu aja. Jadi menurut saya apalagi di sains tadi, jadi nggak usah terlalu terkesima dengan mencari orang-orang yang super talented, super gifted segala macam itu. Yang perlu kita lakukan membuat environment supaya orang mencintai sains ini dan orang bergairah ya untuk melakukan katakanlah semacam scientification in society gitu, dan mulai di sekolah banyak contoh-contohnya tadi, champion-champion itu ditumbuhkan sehingga memotivasi dia kemana-mana. Ibaratnya sekarang itu supaya dia menerangi orang-orang dan memberikan penyadaran kecerahan bahwa bangsa yang maju hanya dengan berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang penting. Dan kita mulai dari lingkungan yang bisa kita kerjakan. Berikanlah lingkungannya, berikanlah contohnya, berikan dorongan dan pupuk semangat itu. Itu yang penting. Dan ini sekarang komunitasnya dibikin. Nah ini kan sekarang komunitasnya sudah terbentuk ini. Ada Bapak Ibu nanti pulang menulurkan ini ke guru-guru yang lain dan menyadarkan betapa pentingnya bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan sains itu. Itu, terima kasih. Ya, saya mulai dari yang terakhir. Jadi ada nasihat dari guru ngaji saya dulu.
yang sampai sekarang saya pegang. Dia bilang bahwa manusia itu selain punya akal, punya nafsu, punya fisik, tapi dia punya hati. Hati, ya, hati nurani. Nah, kata guru saya dulu itu, jaga hati, perkuat dia, karena hati itu seperti tubuh. Kalau tubuh kita bisa sakit, hati kita bisa sakit juga. Ini di sini pasti banyak yang pernah sakit hati kan? Nah, jadi kalau hati kita bisa tidur, tubuh kita bisa tidur, hati kita juga. Tubuh kita bisa mati, hati juga bisa mati. Diajarkan kepada kita bahwa sehatnya hati karena keyakinan, sakitnya hati karena keraguan-raguan, tidurnya hati karena kelalaian, bangunnya hati karena zikir yang dilakukan, hidupnya hati karena ilmu pengetahuan, matinya hati karena kebodohan. Kalau hati kita sakit, cepat beri obat. Anak-anak kita dikasih obatnya supaya dia tangguh, sehingga hidupnya itu never give up, nggak pernah menyerah. Karena kehidupan ini akan menjatuhkan kita di mana-mana. Pasti jatuh kita. Karena itu cara Tuhan untuk membuat kita kuat. Tapi pilihan bangkit dari kejatuhan itu ada di tangan kita. Kita yang putuskan kita bangkit atau tidak. Jadi jaga hati, obatin. Obat hati tahu kan? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat perbanyak berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Itu kalau zikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi tantangan apa yang paling kuat itu memang kita menghadapi. Kita perlu orang-orang yang kuat dan itu dia bisa dibentuk, ya, bisa dididik, bisa dibina dan seterusnya. Kemudian tantangan berikutnya adalah nggak cuma hatinya, otaknya pun harus kita cerahkan juga. Jadi otaknya itu kita ajarkan bagaimana dia memiliki kemampuan intelektual yang baik, cara analisis yang berbaik, bagaimana dia otaknya itu kerja, otak kiri otak kanan itu bekerja dengan baik. Ya, otak kiri yang berpikir analitis didampingi oleh otak kanan yang berpikir lateral, berpikir ya itu holistik, ya, itu kita combine. Dalam sistem pendidikan kita gitu juga. Jadi kalau kita cuma belajar matematika, fisika secara tradisional itu yang tumbuh otak kirinya aja, otak kanannya kurang tergunakan. Kombinasi keduanya itu akan menghasilkan sebuah lompatan-lompatan dalam proses belajar. Nah, jadi pribadi, kemudian teamwork dan lain-lain diperkuat. Kemudian tadi kalau untuk hal-hal terkait desa, ya, desa memang perlu kita pikirkan cara kreatif. Desa kita kan kadang-kadang potensinya terbatas. Tadi tanah, ya, tanah orang biasanya naik harganya, ini turun harganya, gitu kan? Itu harus kita pikirkan caranya gimana. Saya pernah kembangkan sebuah teknologi namanya pirolisis. Di teknik kimia itu biasa. Itu pembakaran tanpa ada oksigen. Jadi kalau misalnya batok kelapa, penghasil kelapa terbanyak di Aceh itu Aceh Utara. Ya, Aceh Utara, Aceh Tengah itu paling banyak, Aceh Biren juga. Tapi batok kelapa terbanyak itu ada di Banda Aceh. Karena semua kelapa dibawa ke Banda Aceh, warung padangnya, warung ininya segala macam di Banda Aceh. Jadi batok kelapa ini menjadi limbah. Bagaimana caranya dengan limbah batok kelapa? Kita harus pikirkan. Kita bisa kembangkan teknologi pengarangan. Arang itu adalah dengan teknologi pirolisis, membakar tanpa ada oksigen. Jadi dia terbentuk arang. Arang itu bedanya dengan batok kelapa, bentuknya sama tapi dia berpori. Pori ini bisa menyimpan senyawa-senyawa volatil. Jadi arang tadi kalau dicelupkan dengan atsiri, dia akan menyimpan senyawa atsiri wangi di dalam porinya. Arang itu kita bubukkan, kita taruh di atas meja, dia akan keluar pengharum ruangan. Ya. Kemarin saya di Bali, diundang oleh Kementerian Koperasi untuk bicara di sekitar 10 kabupaten tentang major project. Jadi ada salah satu potensinya bambu. Selama ini potong bambu, tanam bambu, jual begitu aja, atau paling nggak kerajinan gitu kan. Saya bilang di Jepang bambu itu digunakan untuk masker, karena karbon aktif itu dengan ukuran nanopartikel bisa masuk ke pori, membersihkan kulit-kulit mati. Itu bisa kita kembangkan, digabung dengan atsiri.
Nanti di desa yang lain ada lagi apa potensinya, misalnya wortel. Kita bisa pikirkan bagaimana dari wortel ini kemudian ada hilirisasi. Dan itu tentu harus melibatkan orang-orang yang ada di bidang sains. Nggak mungkin nggak. Kalau di kampung kita nggak ada perguruan tinggi, carilah di mana yang paling dekat. Ya, cari yang paling dekat di mana. Atau selemah-lemahnya kirim surat misalnya, kirim WA lah ke saya, Pak kami perlu ini, nanti saya cari kawan saya yang di ITB, kawan saya yang di UPI, kawan saya di IPB, kita punya kawan di mana-mana, dan semua ini mau membantu untuk rakyat Indonesia. Nah kemudian yang terakhir terkait yang tadi itu ya, ada misalnya lahan reklamasi. Nah saya setuju sekali dengan Prof. Hamdi ya. Ada hal-hal yang memang kita nggak sanggup menjangkau. Saya berjuang di Nilam ini 10 tahun. Bayangkan, setelah 10 tahun baru nyampe ke presiden. Itu karena apa? 10 tahun. Itu karena kami di ujung Sumatera sana, dosen biasa, dosen kecil-kecilan, tidak dikenal oleh siapapun. Berjuang dengan sungguh-sungguh dengan segala potensi yang kita ada. Kita tidak mau menyerah dengan segala macam kritikan dan ejekan, kita konsisten saja. Akhirnya sampai ke presiden 10 tahun. Bayangkan kalau politisi, besok dia bisa langsung bicara dengan presiden. Jadi saya sering bilang ya, segudang ilmu pengetahuan kita kadang-kadang kalah oleh segenggam kekuasaan. Ya enggak? Yeah. Politisi dia memegang kekuasaan, dia pejabat, bupati dan lain-lain. Kita para profesor ini merintis dengan cukup lama. Jadi ini yang kita bilang kita perlu yang perjuangkan ya. Waktu-waktu rakyat itu memang seharusnya jadi wakil rakyat. Inilah yang dilema kita nggak selesai-selesai karena memang kita kadang-kadang dilupakan. Mereka cuma perlu kita wakil pemilu aja. Nah itu penting kali. Dan kita berharap. Saya punya kawan banyak di dunia politik, ya baik di daerah maupun di pusat. Tapi sebahagian dari mereka begitu masuk dalam institusi itu hilang juga dia. Dia ini juga terlarut di dalam sistem itu. Ya. Tapi kalau orang Indonesia ke Australia misalnya, saya 6 tahun di Australia, kalau dia tangkap kepiting, dia ukur itu kepitingnya lewat dari ada ukuran kepiting cangkangnya. Kalau lebih kecil itu harus dilepas. Kita pergi ke Singapura, kita sangat tekun antri. Ya. Sebaliknya orang Australia ke Bali itu banyak melanggar aturan. Orang Singapura datang ke tempat kita banyak melanggar aturan. Apa itu maknanya? Maknanya kita bisa menciptakan sistem ekosistem di mana ekosistem yang sehat itu akan mempengaruhi orang-orang, gitu kan? Jadi orang-orang yang punya tradisi tidak bagus, ketika masuk dalam sebuah ekosistem yang kita bangun bagus, dia akan jadi bagus. Dan ini akan memberi harapan kepada kita untuk tidak berputus asa. Ayo kita buat daripada menutup kegelapan, mari kita inikan lilin. Tapi seiring waktu lilin akan hancur, dia menerangi orang, kita pakai bulan, jadilah bulan. Dia bercahaya, terang atau matahari, tetapi dia tidak hancur juga. Karena perjuangan ini akan berjangka panjang dan jangan cepat kali hancur. Pekerjaan masih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, ada udahin ya. Baik, sepertinya sesi pertanyaan juga sudah habis ya. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan nih pagi ini dari dua bapak-bapak luar biasa di depan ini ya. Jadi kita belajar karakter anak-anak yang mungkin bisa untuk talenta berpikir kritis, termasuk yang bisa manajemen waktu. Cuman yang paling penting juga adalah bisa berkolaborasi. Kemudian untuk mempertahankan konsisten tadi diharapkan bisa membentuk komunitas ya Pak ya, karena tidak bisa ekosistem tidak bisa anak yang keluar dan masuk. Jadi kita mengharapkan nih, tadi Prof. Hamdi di awal juga bilang Bapak Ibu di sini diharapkan menjadi provokator gitu ya. Jadi mungkin bisa menggali lagi anak-anaknya, kemudian membentuk ekosistem. Jadi cari dulu ruangan, mencari guru yang lain, bikin ruangan dulu, bikin ekosistemnya, diajak alumni opsinya, kan bisa bikin jadi ekosistem yang berkelanjutan gitu. Jadi nggak berhenti di situ gitu ya. Karena kalau keluar masuk kan susah gitu ya. Mungkin nanti akan melebar seperti Pak Dr. Saifullah, jadi bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Itu luar biasa sekali, dan itu perlu 10 tahun ini begitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini bisa lah untuk menjadi provokator di lingkungannya masing-masing.
Baik, mungkin seperti itu saja ya. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita pagi ini. Tepuk tangan dulu ya, Bapak Hamdi dan Bapak Dr. Saifullah Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup seminar nasional pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto ya, wabarakatuh. foto bersama. Ya, silakan. Boleh foto bersama? Ya, Bapak Ibu di sini aja, nanti bapaknya di sini.